Aditya terjebak macet di lampu merah. Sinyal berubah menjadi hijau tetapi Aditya tidak bergerak. Beberapa orang menyuruhnya pergi dan mengejeknya dengan mengatakan dia mengingat istrinya. Aditya kehilangan kesabaran dan berkelahi dengan mereka. Di sisi lain, Imli duduk di kantor dan ia menangis. Aryan memperhatikannya. Aryan memanggilnya. Aryan mengatakan kau datang ke kantor untuk bekerja. Jika kau ingin menangis daripada bekerja, maka lakukanlah hal itu di rumah. Aryan menyuruhnya pulang jika tidak bisa bekerja. Imli menyangkal. Aryan mengatakan, mengapa kau menganggap serius kata-kata jurnalis yang egois seperti Aditya? Imli membela Aditya dan berkata, aku tahu Adi melakukan kesalahan dengan menulis artikel, tapi ia bukan orang jahat. Aryan meminta Imli untuk berhenti membela Aditya. Aryan menunjukkan berita Aditya berkelahi dengan massa. Imli kaget melihat itu dan khawatir, dan mencoba pergi untuk menghentikan Aditya. Aryan mengatakan, Imli kau tidak perlu menghentikan Adi. Lebih baik kau pulang untuk menjernihkan pikiranmu. Imli bilang aku tidak akan mendengarkanmu. Dia pergi. Di rumah Tripati, Malini akan pergi untuk menemui dokter untuk menggugurkan anaknya. Parna menghentikannya dan mengatakan, Malini, pikir lagi keputusan yang kau ambil ini. Malini mengatakan, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa hidup dengan anak yang tidak diinginkan ini. Mengapa aku akan mendengar ejekan orang? Aku juga ingin move on seperti Imli. Ruby berkata, kau harus memikirkan pernikahan kedua untuk ayah anakmu. Kami akan mencarikan jodoh yang tepat untukmu. Malini mengatakan, Ruby, kau harus mencari pria untukmu sendiri. Ruby menyuruhnya untuk selalu berhenti bersikap seperti korban. Aditya pulang. Semua orang melihat Aditya terluka. Rupali bertanya, Adi, apakah kau berkelahi dengan seseorang atau bos Imli? Aditya minum air dan berkata, Imli dan Aryan sedang merencanakan masa depan mereka. Mereka akan menikah. Malini berkata, Imli cerdas. Tetapi aku masih dalam mimpiku yang tidak dapat dipenuhi. Malini lalu hendak pergi untuk menggugurkan anaknya. Aparna menghentikannya lagi. Aditya berkata, aku bersamamu dan akan bertanggung jawab atas anakmu. Malini berkata, bagaimana dengan aku? Aku merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Bayiku akan merasakan hal yang sama seperti aku di masa depan. Aku tidak ingin bayi ini mendapatkan label anak haram. Adi mengatakan aku bersamamu dan akan merawat bayi kita. Malini berkata, ketika kau tidak bisa menjadi suami yang baik, bagaimana bisa kau menjadi ayah yang baik? Jika kau tidak bisa mengambil tanggung jawabmu, mengapa aku harus melahirkan anakku? Aku ingin melanjutkan hidup seperti Imli. Jika kalian dapat mendukung Imli, meskipun tahu tindakannya, mengapa kalian tidak dapat mendukungku juga? Tiba-tiba Imli teriak di luar. Adi dan seluruh keluarga berjalan ke arahnya. Adi bertanya, Imli, mengapa kau kembali ke sini? Imli bilang, aku datang untukmu. Aryan sampai ke sana dan meminta Imli untuk masuk ke mobilnya. Aditya kesal melihat itu dan berkata, sekarang kau tidak bisa jauh dari Aryan. Imli mengatakan, Pak, aku ingin berbicara denganmu. Aditya berkata, aku sudah move on. Aku akan menikahi Malini. Dan ya, di mana surat cerai yang aku berikan kepadamu? Imli berdiri kaget mendengarnya. Adi berkata kepada Aryan, beritahu Imli untuk menandatangani surat cerainya. Aryan mengambil surat cerai dari tas Imli dan mengambil pulpennya. Adi berkata, Imli, kau harus menandatangani surat cerai itu dan maafkan aku.
Imli berkata kepada keluarga Tripati, "Aku meminta maaf karena pernikahanku yang rusak. Aku mencoba banyak untuk mempertahankan pernikahanku, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Adi, maafkan aku." Dia menangis. Imli menambahkan, "Aku pikir kau percaya kepadaku, tapi kau hanya percaya Malini. Aku meminta maaf kepada diriku sendiri atas siksaan yang aku tanggung. Aku selalu memikirkan orang lain tetapi tidak memikirkan diriku sendiri. Aku selalu percaya kepada Adi tetapi tidak percaya pada diriku sendiri. Adi, kau juga melakukan kesalahan yang sama. Baiklah, aku akan menandatangani surat-surat cerai. Aku akan pergi meninggalkan kehidupanmu selamanya." Kemudian Imli menandatangani surat cerai dan menyerahkannya kepada Adi. Imli berkata, "Aku harap kau menikah lagi dan bahagia." Adi hanya terdiam lalu dia berjalan pergi. Imli juga pergi bersama Aryan. Imli dan Aryan masih berdiri di depan rumah Tripati. Imli merasa hatinya hancur mengingat Aditya memintanya untuk menandatangani surat cerai. Dia juga mengingat Adi akan menikahi Malini. Dia seperti mau pingsan dan hampir terjatuh. Aryan memegangnya dan mengangkatnya. Arya berkata, "Kita harus sampai kantor." Imli bilang, "Aku butuh waktu untuk menenangkan diri." Aryan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu libur setengah hari. Istirahatlah agar kau menjadi kuat. Tapi kau harus memisahkan kehidupan pribadi dengan profesionalmu." Aryan lalu berjalan pergi ke kantor. Aryan lalu berbalik untuk melihat Imli. Aryan berkata di benaknya, "Karena Aditya, aku dan Imli merasakan benar-benar sakit. Aditya harus membayarnya untuk keluargaku dan air mata Imli." Aparna dan lainnya mengetuk pintu kamar Adi dan memintanya untuk membukanya. Aditya berkata, "Ini antara aku dan Imli, kalian tidak boleh ikut campur." Aparna menangis dan bertanya kepada Pankaj, apakah Adi akan benar-benar pisah dengan Imli. Radha mengatakan Imli sudah benar-benar berubah ketika ia mendapatkan pekerjaan. Jadi aku tidak ragu bahwa Imli yang sudah mengirim surat cerai. Aparna mengatakan ini pasti ada kesalahpahaman. Rupali berkata, "Mengapa Imli yang terus-terusan disalahkan? Apa karena ia wanita?" Imli sudah bekerja keras di rumah ini sebagai pembantu selama 1,5 tahun dan menjaga dirinya sendiri. Kita harusnya menanyai Adi. Dan ya, lebih baik Imli pergi setelah melakukan haknya, setelah melakukan semua ini. Di sisi lain, Imli duduk sambil menangis. Dia mengingat hari-hari bahagianya bersama keluarga Tripati. Dia mengatakan kepada dirinya, "Aku harus bisa melupakannya, tetapi aku tidak mempunyai keberanian. Aku tidak bisa mentoleransi rasa sakit ini. Lebih baik aku kembali ke Pak dan dia." Imli membayangkan dirinya yang dulu memasuki rumah Tripati lagi. Imli mencubit lengannya sendiri untuk memeriksa apakah ini mimpi. Imli menghentikan bayangannya dan berkata, "Kau tidak boleh memasuki rumah ini karena tidak memberikan apa-apa. Selain patah hati, tidak ada cinta di sana. Tetapi hubungan yang rusak dan sakit karena patah hati. Rasa sakitnya lebih parah daripada rasa sakit menginjak pecahan kaca." Bayangan Imli berkata, "Kau harus mengingat nasihat ibu untuk menjadi benih di tanah dan abu di udara. Kau harus menyesuaikan diri di situasinya." Imli merasa percaya diri mendengar nasihat bayangannya. Dia mencoba memeluk bayangannya tetapi menghilang. Dia menyadari bahwa itu adalah imajinasinya. Malini berjalan ke arahnya dengan lampu dan berkata, "Aparna menyalakan lampu ini dengan harapan kau akan kembali." Imli berkata, "Lampu ini tidak akan pernah bisa padam." Malini mengejeknya dan mengatakan, "Mereka memberikan tips kepada pelayan ketika ingin pergi."
Kau dapat mengambil lampu ini dan memintanya lagi ketika engkau mau. Imli membalas ejekan Malini. Aku memberikan kebahagiaan kepadamu. Anggap itu sebagai amal. Kau dapat meminta lebih banyak jika kau mau. Malini marah dan memperingatkan Imli untuk tutup mulut. Malini berkata, aku membiarkan kau tinggal di rumah ini dan aku sendiri meninggalkan rumah ini. Aku kehilangan suamiku karena ada pencuri suami di kota ini. Setelah Imli mengatakan itu, lalu ia pergi. Malini nampak sangat kesal. Di rumah, Radha berkata kepada Aparna, aku yakin Imli dan Adi akan menyesal atas kesalahan mereka. Mereka akan berdamai. Kita harus menyadarkan Adi akan kehilangannya. Lalu Adi membuka pintu dan mengatakan, aku menyadari aku kehilangan segalanya. Tetapi mengapa kalian tidak menyadari ketika melihat surat cerai dari Imli? Aku tidak akan menerima Imli lagi. Aparna berkata, aku tidak percaya kepada kertas. Adi lalu mengambil sumpah atas nama Aparna. Dia berkata, aku tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan Imli lagi. Tidak ada yang boleh membicarakan tentang Imli di rumah. Aparna juga bersumpah demi Aditya. Dia berkata, kami akan membicarakan Imli di rumah ini, suka atau tidak suka kau harus menerimanya. Setelah melakukan hal itu, Aparna pergi bersama dengan yang lain. Malini berbicara kepada Anu di telepon. Ibu, Imli sudah keluar dari rumah dan Adi bersedia untuk menikahiku. Anu berkata, aku merasa bahagia untukmu dan tidak sabar untuk melihat reaksi Imli ketika ia melihat pernikahanmu dengan Adi. Malini mengatakan, aku ingin Imli merasakan sakit yang aku alami. Aku ingin melihat Imli menderita. Anu mengatakan, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku telah merencanakan sesuatu yang akan aku ungkapkan nanti di pernikahanmu. Dia menutup teleponnya. Adi di kamarnya, ia mengingat Imli bersama Aryan. Dengan marah, ia memecahkan cermin. Malini masuk dan berkata, Adi, aku mengerti patah hatimu. Kau tidak perlu terburu-buru untuk menikahi aku. Kau bisa menunda pernikahan kita ketika kau merasa normal kembali. Adi berkata, terima kasih, aku masih butuh waktu. Malini memprovokasi Adi dan berkata, kita bisa menikah setelah Imli menikah dengan Aryan. Adi kesal mendengarnya. Adi bilang, kita tidak perlu menunggu sampai waktu itu. Kita akan menikah sebelum mereka menikah. Malini senang. Ia tersenyum karena ia menginginkan hal yang sama.